وصحبه فإن مكان عظيم مثل الله وعلى على الجسد ولقد قرأه ووالدينا أجمعين وشكرا على هذه الكتاب الحسنى والعابدين وقال عليه بالله مبارك نشهد سيدنا محمد محمد الإسلام من كتاب الكلام والمسلم سيدنا محمد سيد إبراهيم بن سيد مسلم ورسول الذين ربنا المسلم بالكرام بالله إن البصير محمد سيما فقه سبحانه وكان محمد رواه سيدنا المشاهدين ومن سيدنا ومن سيدنا رسول الله وكذلك أينما كان محمد الله أينما كان محمد الله وزاد البركة سيدنا المسلمين سوانا إله وليرزقنا ذلك ويرزقنا ذرية طيبة نافعة مباركة ويرزقنا زيادة تنفع المدينة بإقامة الحج والزيارة في حديثنا وفي حديثنا بجاه نبينا محمد الجميع ويغفر لنا من الخير المعظم والعافية يا ربنا بعد الخواتم المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا ربنا هذا المصلى ومن مصلحة ومن جميع المسلمين باسم سنة الحرام الذي أردت الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahimahullah ta'ala rahmatul abrar wa azam an-nabih wa bi barakati a'udhu wa bi ibadillah as-salihin ajma'in radiyallahu anna wa ankum ajma'in subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbana zidna ilman wa Muhammad صالحا متكبلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. معاشر الحاضرين جماعة الإسلام ليلة الأربعاء جماعة صلاة الإخلاص بكرة الكتاب berkesakitan sekitarnya yang mudahkan semuanya bagi umur sehat dan afiat berikan taufik hidayah dan tetap Islam dan istiqamah barokah fitri wa dunya wal akhirah. Masih di dalam rukun salat sudah tapi pembahasan panjangnya nanti memasuki rukun yang kelima. Rukun Al-Khamis atau Al-Khamis rukun yang kelima adalah serta tumak ninah. Ini
ya yang berhitung tumaknina digabung ya ruku dengan tumaknina, sujud dengan tumaknina, jika rukunya menjadi 13. Kalau dipisah tumaknina masing-masing maka menjadi 17. Karena tumaknina ini hanya pada tempat ruku, sujud 2 kali dan ruku 4 ya. Baik. Ruku ya kan? Tumaknina. Iktidal tumaknina, sujud tumaknina. Ya, dan duduk antara 2 sujud. Ya. Apa itu ruku? Ya dibagi terakhir. Ya, karena orang banyak ruku asalnya di tumaknina, asal begitu aja. Ada yang tangannya lewat, ya, tangannya nggak ditembus, lewat sampai ke ini malah makan kaki. Jadi apa kagak? Tapi kalau belum pernah lihat yang begini belum pernah. Ya artinya kagak pegang tembus gitu, gantung aja tangannya, udah kayak senam gitu doang, nggak ada. Ya. Lo kata al-inhina, yang namanya ruku berarti apa? Ini nunduk kan? Nunduk, condong kan gitu ya. Alina nunduk. Makanya sujudnya para malaikat kepada Nabi Adam bukan sujud sebagaimana kita sama Allah, enggak. Gitu. Kan disuruh sujud tuh. Suruh sujud ya? Nah, siapa yang disuruh sujud? Malaikat, namanya iblis semua. Disuruh sujud tuh. Ya. Sujudnya seperti apa? Sekedar inhina, membungkuk wajah kita. Mana? Jepang ya? Jepang ya? Dia berarti ya? Jepang ya? Hai, pakai dah hai itu. Ya, kita pernah nanya soal kalau agak tinggi banget, yang agak tinggian jabatan, ya, atau kedudukan. Hai, gitu. Hai, jadi bukan nyai, ya. Mau jantung kan gitu urusannya tuh. Ya. Jadi hai dipakai tuh. Ya. Jadi ingat yang bungkuk bahasa kita. Ya. Jadi ketika Allah ya menyuruh sujud, memerintahkan kepada malaikat, ya, dan juga siapa itu? Iblis, kan gitu ya, untuk sujud pada Nabi Adam. Malaikat pada sujud, yang kagak mau Iblis. Ya, aba wastakbaro, ya, wa kana minal kafirin. Ya, ingatlah ketika Tuhan memerintahkan ya kepada malaikat, ya, itu juga pada iblis untuk sujud. Mereka aba wastakbar. Mereka tak mau, ya, bahkan berlaku apa? Sombong. Ya, sombong. Apa ayatnya? Al-Baqarah ayat 5. Coba baca. Wa idqala rabbuka lil malaikati iblis. wa idqala lil malaikati isjudu Ya, ada wa isqulna, ya, lil malaikat isjudu, ya, wa isqulna lil malaikati isjudu li adama fajadatu illa iblis aba wasbat wa kana minal kafirin. ya, Al-Baqarah. wa isqulna lil malaikati, ya. Ya. Terus Isjudu lil malaikati isjudu li ya, duduk di Adam saja. Jadi ingat ketika kami memerintahkan kepada segenap malaikat, terus duduk di Adam. Sujudlah kalian kepada Adam. Ya, apa saja illa iblis, kecuali iblis. Apa wastakbar. Ya, mereka enggan, nolak. Apa itu menolak. Nolak. Aba, maka manggilnya bukan aba,
panggil abah sampir, abah ada aneh. Kalau abah jadi nggak mau lah, agak mau sampir kan gitu terus. Ya nggak apa-apa, itu masalah itu perkembangan. Ya. Abah wastakbar, ya iblis nggak mau dan merasa sombong dan jadilah ya termasuk hamba Allah yang kufur. Ya. Padahal sujudnya bukan sujud sebagaimana ya kita kepada Allah dengan sujud ya hanya inna membungkuk sebagai penghormatan. Karena kalau memang boleh sujud, seandainya dibolehkan sujud manusia kepada manusia lain, niscaya bini yang disuruh sujud. Orang perempuan kenal nih. Orang perempuan, ya. Kalau benar diperintahkan, Nabi yang ngomong, Nabi yang bersabda, kalau boleh sesama kita boleh sujud, niscaya bini yang disuruh sujud kepada siapa? Orang masih. Kecuali kebanyakan orang lagi sujud sama bini kan, itu ya. Tak paham nggak? Banyakan yang sujud sama bini artinya patuh, ya takut, masya Allah. Ya apa? Ya bagi urusan orang tua, ya kita prioritaskan bini ketimbang orang tua, awas. Itu al-qomah tuh gara-garanya begitu. Ya. Maka orang lagi kalau di rumah tangga tetap orang tua di bawah dia, lakukan dia, ya harus dijunjung tinggi. Berusaha dan dahulukan orang tua, lu pulang bawa berkat, emak lu dulu tanya, ini bawa berkatnya ada 2, mau gak? Nah, kalau boleh jangan makan bilang mau kan gitu. Ditawarin buat nggak ditawarin, dikasih. Langsung dikasih. Apa ingat nih? Lo kalau dari mana aja kita ingat ada orang tua kita. Duit buat orang tua. Kalau perlu bungkus 2 gitu tuh. Betul nggak? Jadi ngasih ibu baik, tapi ngasih ibu dulu. Duluin orang tua. Ya, baru nanti ke kita. Mereka kan. Ibu melihat. Lo dari mana tadi deh? Lihat aja gue lihat lo menteng tuh, awas jangan sampai nanti perasaannya terusik. Terus emang lihat aja mah kalau tadi selamat dari sono gue lihat gue banyak banget nih ya bawa sono diambil si Neng itu misalnya. Gue nggak dibagi nih keras mana kok gak bisa dah. Adik, jangan gitu. Duluin. Apalagi kita kalau dalam satu rumah. Dalam satu rumah. Duluin. Serainnya ke dia dulu. Kalau perlu kalau dapat apa namanya silim itu nih, kalau baca maulid itu, gimana? Kasih banyak itu. Itu nanya ke ibu dulu. Ilok diambil nih. Orang tua mengatakan orang tua ya biasa itu ya kalau memang ada orang tua dalam satu atap atau enggak jauh ya terus punya kawan anak dulu saya selalu ibunya dulu mau gaji dia kayak mau ada apa siling hotel dan selalu ya datangkan sama emaknya dikasih ke bini ya karena semua orang tua nggak ada yang pengen nyimpen duit betul nggak nyimpen juga kalau ada anak yang mono ada yang cucu mono betul nggak orang tua begitu lo ngapain dia ngumpulin duit dikit lagi juga kan gitu saya pikir nggak keberapa mikir mau beli apa pakai emas meninggal dia rutin ya orang tua nggak tegaan ya kita didik anak-anak kita begitu ya alhamdulillah ya punya putra itu asal diganti sama kemarin kan dikasih dulu begitu ya dari bumi baru kasih lagi bumi kan ya dari bumi kasih lagi begitu tuh ngajarin begitu ya ayo begitu juga ayo
juga ada penghasilan, mestinya orang tua itu bapak, ya pun bapak orang tua kita. Dia belum diambil semua, kan kagak mungkin. Jadi dia kasih mikirin anak, dia betul nggak? Anak dia perlu ini perlu itu, oh ya, karena kita banyak ketakutan, betul ya? Anak perlu punya sifat kayak gitu kagak bagus, kesononya nanti kagak, ya. Nah, kok larinya kemana tuh? Cukup. Iya dari ruku ya. Sujud. Kalau boleh manusia ya sujud kepada yang lainnya, misalnya seorang istri yang disuruh sujud kepada suaminya, karena surga nerakanya istri ada di mana? Suami. Ya. Ayo, jadi ruku itu secara bahasa al-inhina membungkuk bahasa kita. Wasya'an inhina'ul musalli bila khinas. Ya, membungkuknya ya daripada apa? Ya, orang yang sholat bila khinas. Enggak rondong banget gitu bahasanya, ya. Apakah ada yang agak banget ya? Nah, ya. Sekadar nunduk. Bihaisu tanalu rohata rofata. Ya, sekiranya dia punya rohan. Ini rohan. Apa namanya? Tapak tangan itu. Sampai kepada dua lututnya. Sampai. Amin tuh. Berarti bukan ini kan? Musim itu. Ya. Masih gitu. Dibilang ini bihaisu tanalu rahatahu, ya, di mana dia punya tapak dua tangannya ini sampai kepada apa itu? Ini udah. Ada gak yang lewat? Ada. Pertanyaannya boleh apa kagak? Boleh apa? Kagak. Ya, makruh. Makruh, karena dia nanti bungkuknya akan kelewatan. Amin. Tapi kalau lihat postur nggak sama, betul kan? Ada mungkin orang tinggi dia punya badan, ya, tapi tangannya agak pendek. Ada ya? Ya. Nah, kalau kita kan standar nih, ada yang mungkin tangannya agak panjang, betul kan? Kalau dia kemarin begini jadi. Betul kan? Ya. Kalau dia julur terus lewat kemarin. Betul ya? Paham? Nah, kalau tadi dibatasin sampai sini, berarti sampai sini dia cukup ya begitu tuh, nggak apa-apa. Karena kalau dia nggak ini begitu, ya kan? Kalau panjangan nih, betul ya? Iya. Jadi nggak 90, makanya nggak apa-apa dia begini tuh, ada kan? Benar ya orang gini? Ya, ketimbang dia, tidak, ketimbang dia melewati lutut, karena batasannya sampai lutut. Tidak, orang pasti malu, nggak mungkin dong kesini sikut kan enggak ya? Agak kan, begitu aja tuh. Supaya membentuk 90 derajat. Paham ya? Kalau yang ini ada kan maaf yang Allah ciptain, tangannya lebih pendek. Nah, perhatikan dia, nggak mungkin sampai lutut, bisa lebih lagi, betul nggak? Bisa lebih itu lagi, maka jangan dipaksain, paham itu? Ya sedapatnya dia. Kalau dia benar dia agak kebungkuk, ya. Kalau bangsa naruh apa ini? Nah, jatuh. Karena yang bagusnya kan apalagi gitu 90 derajat. Nah, kalau kita naruh kopi itu 11 lagi jatuh. Kopi apa nasi goreng? Manis. Nyontohin lo bukan ingetin kagak. Nah, itu kagak jatuh. Ya. Tapi ada yang sempurna, kan gitu. Kita kan apa-apa pengen yang sempurna. Syurutur rukuk. Ada beberapa syarat di dalam melakukan rukuk. Syarat di dalam melakukan rukuk ada 6. Sengaja diambil penjelasannya lebih luas. Ya.
Maka kita umumnya udah lama ibadah sholat, betul nggak? Iya, supaya kita memperbaikinya, kan gitu, ya. Yang belum nih, yang masih muda-muda, untuk lebih apa? Lebih bagus lagi. Ya. Pertama, ayyashi'a ma qablahu minal arkan. Kalau pengen bisa melakukan rukun, setidaknya rukun yang sebelumnya sah. Rukun yang sebelumnya sah. Apa aja? Apa aja rukun sebelumnya? Ya setidaknya Fatihahnya benar ke kagak? Pasih apa kagak? Atau cukup gak waktunya? Kan ada model masbuk yang kemarin kan? Ya, paham gak? Kalau masbuk yang benar, ya dia bisa langsung, nggak sempurna. Tapi kalau yang kagak benar, karena kelalaian dia belum rapi baca Fatihah, kagak boleh rukun. Oh, maksudnya begitu, ya. Jadi rukun sebelumnya setidaknya paling dekat Fatihah rapi. Ya, contohnya siapa itu orang yang masbuk tapi kagak dalam keadaan masbuk sebenarnya, ya. Bisa juga dia bacanya susah, agak telat bacanya, lama, bisa gak? Bisa, maaf seperti yang udah sepuh-sepuh kan nggak bisa buru-buru, betul? Ya kalau belum rapi jangan rukuk, rapiin dulu baru dia rukuk. Tinggalan bakalan udah kalau gitu lebih baik kita membuat rukuk. Atau diperkenankan juga dia tertinggal. Yang penting jangan sampai 3 telah. Ya, ada orang tak sah. Ya, tidaknya ilmunya kita paham. Ya, gak sah rukun kita kalau memang rukun sebelumnya tidak sah. Ayyasiha ma qablahu minal arkan wa idza lam yasiha fama ba'dahu lagwun. Kalau rukun sebelumnya ternyata nggak sah, katakanlah Fatihahnya belum sempurna udah rukuk, kan gitu, ya. Fama ba'dahu lagwun, maka setelahnya itu dihitung lagu, sia-sia, alay. Tapi kalau khotib gimana? Jumat ya. Aman lagu bala Jumat adalah, kan gitu ya. Ya soalnya apa gimana? Bala tatakallam, kan gitu ya. Aman tatakallam pakal lagu, aman lagu bala Jumat. Lagu dia berbuat sia-sia. Paham kan ya? Artinya kalau rukun yang sebelum rukuknya udah gak sempurna, gak sah, tapi dia terusin juga, apa? Sia-sia. Ila an ya'tiya bimisli, sampai dia melakukan yang sama. Ya. Birrok atis salisan. Taliyah pada rokaat berikut. Artinya yang rokaat itu nggak dihitung. Sampai dia melakukan hal yang sebenarnya. Ya. Ini berarti jangan main langsung rukuk. Kalau memang Fatihah kita belum kelar itu. Ya. Makanya pahamin pengertian masbuk yang kemarin. Ya. Datang sebelum ajan, ngobrol dulu, rokok dulu, kan gitu. Begitu komat baru wudhu, wudhunya aja udah buru-buru rusaknya, masih basah-basahan, kan gitu. Allahu Akbar, atau imam udah Allahu Akbar, ayo, nggak bisa langsung rukuk, karena anda bukan masbuk yang dimaksud. Paham? Sampai sini kan? Pelan-pelan, ya. Yang kedua, Allah yaksida bihi ghairah. Kalau niatnya ruku ya ruku. Kalau memang turunnya buat sujud. Jangan niatnya lain. Karena bisa jadi. Ya, ilham lagi sholat. Begitu ruku, duitnya jatuh. Pernah nggak ngalamin gitu? Semua pernah ngalamin duitnya jatuh. Jadi wah, mana ada merahan, ada urus segala macam, pasti itu udah hilang bersyukur.
Betul kan? Dia mikir, tuh ketahuan keduanya. Waduh, tuh. Ya tadi satu nih. Ya, siapa yang nyamber? Begitu dia rukuk niatnya apa? Nggak dia mau sujud misalnya, sama juga. Ya, turun sujudnya pengen. Nah, biasa. Nanti balik lagi, ulangin lagi sujudnya. Nah, rukuk begitu juga. Nah, apa tujuannya? Kalau tujuannya di luar rukuk, berarti nggak jadi. Ya, jadi murni harus benar-benar umpama. Wahyu lagi sholat, ada yang nyari-nyari lagi utang. Karena dia sholatnya dikejar kadang-kadang kelihatan, belum ada turun rukuk atau pas bagian rukuk niatnya pengen ngumpet, bukan rukuk. Wah, langsung gitu tuh. Ya, kagak jadi. Karena niatnya bukan untuk rukuk, yang merupakan bagian dari sholat. Kalau hawa disujudi tilawatin masalah, ya maka jikalau dia turun, ya turunnya itu untuk sujud tilawat, bacaan lagu ruku'an, lantas dijadiin rukuk misalnya, ya lam yakfi, maka tidak memadai. Itu lam yakfi. Umpama, ya dia baca surah yang sajadah, ada ayat sajadah. Niatnya dia turun buat apa tadi? Pengen sujud tilawah. Kagak jadi bahasanya, paham nggak? Contohin dah, memang mesti banyak contohin. Apa yang ada itu? Kalau sujud tilawah yang gampang. Wasjud, wajud. Di sini kalau imam baca wajib waqtarib sujud tilawah enggak? Ada. Memang udah dipahami. Ya, sumpah Pak. Wahyu baca nih. Apa surahnya awalnya? Iqra. Iqra ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra. Sekarang kita lanjut sampai ya. Wasjud waqtarib. Niatnya pengen apa itu? Sujud tilawah. Ya, udah begitu kagak jadi, udah langsung rukuk jadinya. Niatnya apa? Udah tilawah, kira jadinya rukuk. Agak jadi loh. Jadi dia diri dulu, bangun lagi, nah niatin, pengen rukuk. Gitu, paham? Paham kan nih? Nah, kadang yang satu ngumpet dah, Gantri dicari-cari orang, kan lagi sholat. Kedengaran gua bicara, orangnya lewat situ. Gitu. Niatnya apa? Bukan rukuk, biar nggak kelihatan. Jadi itu rukuknya. Karena niatnya mumpat menghindari pencarian orang. Sebelum waktu rukuk, Allahu Akbar. Kayak gitu lagi. Ya, kayak jadi rukuknya. Jangan diterusin, diri lagi. Kembali ke posisi awal, nah baru kita ulangi. Allahu Akbar, niatnya rukuk. Saya tanya, selama ini gerakan sholat kita turunnya pada niat rukuk sujud gak? Nah, pada niat rukuk sujud gak? Udah langsung aja ya, otomatis gitu ya. Kenapa? Karena dari awal niatnya kita kenapa niatin semuanya niat sholat ini dengan semua rukuknya, gitu ya. Apa itu harus didapatkan dalam hati niat Pak? Rukuknya. Hati aja, kan niat itu kan udah dari awal. Iya dia. Rukuk gitu. Iya, nggak apa-apa kalau dia pengen kuatkan ya. Allahu Akbar saja rukuk ini nggak apa-apa. Di hati saya rukuk. Ya. Wala yadurru idza kasada ruku' ma'a ghairi. Tapi enggak mengapa. Ruku' dibarengin dengan niat lain. Kalau tadi kan semata-mata tujuan lain tuh. Ya kan, ngumpet. Beri, ngumpet. Sekarang enggak. Ya, dibarengin nih.
Waduh, si Aki nyari gua kan gitu. Menangi lagi tuh. Begitu udah sholat, ruku, dia niatinnya ruku sama ngumpet misalnya. Enggak apa-apa. Terus balikan tadi kan. Balikan tadi. Kalau tadi kan murni bahasanya. Enggak apa-apa tuh. Apa misalnya lagi? Ya macam-macam. Kan kita nggak tahu keadaan orang. Pokoknya niat di luar gerakan sholat. Di samping gerakan ruku. Ya. Udah, ini yang kedua. Yang ketiga, ayat mahinna fihi. Dia harus tumaninah, diam sejenak. Tadi dari gerakan Allahu Akbar, itu namanya diam sejenak. Ya paling sedikit ukuran subhanallah. Berapa detik? Bukan menit ya, detik ya. Allahu Akbar, subhanallah. Sami Allah. Jangan wabah, sami Allah. Wah, gitu tuh. Kayak leklok gitu tuh. Ya. Ini berarti nggak ada tumaninah. Wa tumaninatu hiya sukunul a'dha'i di mahalliha biqadri subhanallah. Pengertian tumaninah di sini diamnya anggota tubuh dari gerakan sholat ya di mahalliha pada tempatnya. Ruku kan ya? Berarti tempatnya ruku gimana? Betul ya? Jadi Allahu Akbar. Mana aja di situ tuh. Ya, nanti tiga. Ya, kalau dia Allahu Akbar sami Allah. Allahu Akbar sami Allah. Udah ada belum? Udah. Tapi Allahu Akbar pemahamannya tempatnya di situ. Ya, udah bungkuk benar-benar disesuaikan. Subhanallah. Cukup segitu sekedar. Subhanallah. Sami Allah. Ya. Tapi biasanya kita baca berapa? Nah, lebih dari tumaninah kan? Udah benar-benar deh. Ya, ada yang bacanya 11. Tadi baca 11. Subhanallahazim, 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 subhanallahazim gitu. Kalau dia jadi imam, orang kapok. Paham ya? Jadi sekurang-kurangnya subhanallah. Antakuna tumaninatu fihi yaqinan. Syarat berikutnya tumaninah yang dilakukan dalam posisi ruku itu harus yakin. Kalau begini yakin apa kagak? Yang pada begitu. Ya Allah. Nah ente yang begini Allahu Akbar yakin gak? Yakin gak udah pas tumaninahnya? Kalau kalian yakin begini jadi. Yakin gak? Yakin. Orang aku yakin. Yakin dong, kita kan yang berasa, kita yang jalanin. Kalau memang kita berasa pas, subhanallahil azim, berarti dia udah alas. Tapi kalau nggak yakin, buat tumaninah kata dia. Nah, itu bisa rusak. Ya, seandainya dia begini nih, pada udah subhanallahil azim, sami Allah, dia ada, tadi masih kali tumaninahnya. Ragu dia, kalau dia ragu, putusin. Kurang, balik lagi kan. Ya karena kalau diterusin tumaninah kagak jadi rusak. Ya makanya perlu khusyuk, jangan mikirin macam-macam sholat. Nah mikir apa dia tangan tadi 3 hari mana? Ya. Itu bagian tempat. Udah mikirin. Ya Allah, gua kalau nggak bulan kagak bikin gua ini kan gitu. Kagak dapat dah. Ya itu kan. Ini bukan orang sini, bukan Orang jauh. orang jauh. Jakarta gue temen. Alam pesona. Kaget ya. Hai muta'akkidan minha. Kalau syakka al-toma anna
hal itma'anna amla ala sholat. Oh, raya sih. Ini udah bangun. Mana? Masih gak tadi? Gak yakin. Ragu dia, maka gak sah. Gak sah dia punya tumaninahnya dulu. Maka dia harus balik lagi. Ya, merasa yakin tumaninahnya baru dikirim. Jadi jangan langsung ini. Kalau dia langsung sujud bisa batal. Ya, paham sampai sini. Jadi imam. Ya, alhamdulillah Allah masih berikan taufik hidayah. Ya mudah-mudahan insya Allah Allah mendampingkan. Kita masih mau ngaji, kita masih mau memperbaiki. Awam tuh itu enak. Yang repot yang alim. Yang kali berapa? Kelima. Ayat hanya bihaisu tanalur hatta rukbatain wa illam yataquma bil fi'l. Dia harus duduk mengkukuh sekiranya tadi dia punya apa? Tapak tangan sampai menyentuh kepada lutut. Tidak. Wa illam yataquma bil fi'l, sekalipun dia enggak meletakkannya secara kerjaan. Ya, artinya dia nggak kerjain gitu, pokoknya sampai bubuk gitu. Kalau dia mau naruh pas, itu jadi udah. Saya nih, Allahu Akbar. Tadi kan? Jadi. Kan namanya naruh di sini kan pinggir, betul kan? Ya, kalau ada Allahu Akbar, ini kan sengaja, betul ya? Kadang kagak gitu. Ada ya? Ada. Tapi ininya bubuk kan? Nah, kamu tidak jadi. Mengilok aja begitu. Minjam. Nah, cuman kalau senang SKJ gitu ya, kalau gitu ya. Masih SKJ begitu kan? Nah, ya, jangan bilang sholat olahraga apa? Banyak orang salah tuh. Ya, gerakannya ya seperti gerakan olahraga. Sholat aja itu bisa mengolah ya dari gerakan asal benar, tapi makanya kalau buru-buru kan nggak ada. Coba nih kalau kita begini, narik kan? Salam, narik. Ya, benar-benar sujud gitu. Ya, assalamualaikum kan gitu. Mana? Yang kakek, apa itu? Saya bisa batal karena main-main. Paham sampai sini? Ada keterangannya. Wa amma ruku'ul qa'id fa agallu. Ada yang umumnya orang ya sholatnya diri. Ada gak yang duduk? Nah, sekarang kita bahas yang duduk seperti apa. Duduk bisa karena kurang sehat. Ya, duduk karena lanjut usia. Ya gak apa boleh Pak duduk ini sholatnya. Ya, tapi kalau dia merasa mampu, dia tetap belain buat diri itu lebih afdal lagi, kan gitu, ya. Maka yang duduk itu antu haziya jabhatahu ya ma qaddama rukbatayhi wa akmaluhu ayu haziya mawdi'a sujudi wa ada fi khairin nafilah bisabar wa sholati syiddatil khawf tapi hima yakfi mujarradul inhina. Jadi kalau kita duduk yang bagus ya sejajar dengan bagian lutut. Jadi nggak begini. Ya, umumnya kita lihat orang yang sholat duduk bagaimana? Duduk. Begini kan? Ya. Betul. Nah, benar ya? Iya. Aku udah ngalamin. Orang sehat. Belum gitu. Alhamdulillah dik. Ya. Tapi begini. Jadi jawabannya ini bukan begini, bukan gitu. Terus ya, tapi dia cukup segini. Ya, Allah, ya, Sami Allah, baru nanti Tapi kalau di kendaraan atau dalam safar benar. Orang adi di bis, di kereta.
Sujudnya begitu mana? Lah kena bangku. Udah kita lagi ke bisa kegengket tulisannya. Ya, cukup kita. Lagi satu ya. Allah Akbar. Gitu maksudnya. Jadi disesuaikan. Kalau dalam safar di atas kendaraan, apalagi onta kan gitu ya. Kalau dia begini kamu bisa jatuh. Jadi cukup segini. Sami Allah. Sujudnya Allah Akbar. Allah Akbar. Gitu ya, dibedain sifatnya. Saran yang keenam ayakuna bi ghairil finas. Walakin dinas ayutaktik ajizatahu wa yarfat ruksahu wa yuqaddam satrahu. Ya, apa bahasa kita ya? Naannya agak gerak-gerak ya. Tok-tokan ya. Terus dia punya apa? Palanya begitu. Ya. Dan dadanya maju. Kalau bahasa kita gitu tuh. Itu bukan ruku. Ya, ruku itu sekedar gitu tuh. Ya, kalau antum alal akbar Allahu Akbar. Gitu jadi. Tapi kalau begitu kapan gitu. Ya, itu nggak jadi. Ya, nggak jadi. Jadi nggak ada intinas. Ya, satu keadaan apa namanya muka tanak begitu, dada membusung. Ya, ini begitu. Ya, ronggeng ya gitu, gitu. Ya, gitu. Ya, ada yang begitu. Belum lihat ya. Kalau dia lagi kurang sehat karena faktor kan ada yang susah ya, lain lagi. Dia nggak masyarakat. Mereka agak normal tapi dia begitu. Wes, ya anak-anaknya juga main-main kan soalnya dia suka ada bentuk rupanya kayak begitu tuh. Ya ini enggak, ya nggak jadi nggak sah. Begitu. Sekarang tidak. Cukup ya sampai sini. Nah, kita lanjutin. Ingatin Rajab dikit. Ya kita udah di bulan Rajab. Bulan salah satu Ashurul Hurum yang disuruh oleh syariat kita muliakan kemerdekaannya, menjadikan waktunya sebagai sarana untuk mencari bekal akhirat sebanyak-banyaknya dan mempersiapkan diri menuju Ramadan. Ya, apa yang dianjurkan? Ya, yang dianjurkan dan kita memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat. Karena ini persiapan awal menuju Ramadan. Ya, istighfarnya apa? Baca Syairul Istighfar. Ya, sekalipun di luar Rajab dianjurkan. Cuma di bulan Rajab sangat dianjurkan. Allahumma anta rabbi la ilaha sampai terakhir 3 kali pagi dan sore. Antara istighfar Rajabnya Rabbi Firli warhamni waghfir anaknya. Rabbi Firli warhamni waghfir anaknya. Ya, 70 kali pagi dan sore. Selepas subuh, selepas asar, selepas subuh, selepas maghrib. Ya, ada juga istighfar yang harus kita baca 70 kali itu. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa wa atubu ilaih. Taubatan abdin zalimin ayyamliku li nafsi taban wa la man'a wa la hayata mautu wa la yusyura. Kalau itu dibaca sehari itu. Yang bagus adalah menjelang asar. Zuhur menjelang asar. Ya. Terus berbanyak tasbih subhanallah al-qayyum tanggal 1 sampai 10 pagi sore. Subhanallah al-samad 11:20 subhanallah al-ruh 21 sampai akhir. Ya, berbanyak sedekah. Bulan-bulan ini banyak sedekah, jangan sayangan. Hampir pahalanya buat orang tua, ya, buat saudara, buat sanak famili, buat teman, buat guru yang sudah menikah. Niatin, ya, pahalanya 70 kali lipat. Taruh 10.000,
Ya, kali 70 berapa? 700 ribu. Ya, berlipat ya. Nanti di bulan Sabat 700 kali lipat. Di bulan Ramadan 1000 kali lipat. Banyakin. Ya, hal-hal yang baik kok. Ya. Apalagi banyakin puasa sunnah. Yang terbaik dari tanggal 1 sampai 10 kalau bisa kan gitu. Kalau nggak bisa kita niatin sunat kemisnya kan gitu. Ayam berbitnya, ya ayam busuknya, pokoknya semampunya kita. Ya, kalau nggak paksa, nanti ubah mas itu sesuai kemampuan. Karena kesibukan kita nggak sama. Ya, setidaknya ya sehari jangan sampai kita agak sama sekali. Mana yudrokulu nggak yudrok. Kalau nggak bisa dapat semua, jangan tinggal sama sekali. Biar nanti kita cuma dapat Senin Kamis sudah alhamdulillah. Ya, cuma sehari doang. Dan memang pas liburnya bisanya itu sehari alhamdulillah. Banyak kesempatan, banyak peluang, agak sama sekali kebangetan namanya. Itu doang udah. Ya, takut ya. Kalau di Rajab Syaban nggak ada puasa sunnah, di Ramadan kaget. Tuh. Kan kalau dunia olahraga apa warming up pemanasan biar nggak kaget karena kalau kagak sama sekali begitu Ramadan ya Allah jam 7 udah kayak seduh kopi urusannya bagus ini lihat ngapain Pak seduh kopi emang kagak puasa kopi nggak makan api bisa begitu nanti ya baru jam 9 gue pegang libur kenapa Pak lapar nggak bisa tidur ya nah ini semuanya tujuannya untuk persiapan menuju Ramadan. Makanya Nabi selalu baca Ramadan lana di Ramadan wa Sya'ban balikna Ramadan. Ya Allah berkahi kami di bulan Rajab Sya'ban sampaikan kepada Ramadan. Berkah Sya'ban, berkah Rajab artinya waktu-waktunya kita manfaatkan untuk ibadah apapun bentuknya. Ya, terutama puasa sunnah yang dianjurkan. Bahkan yang punya kodok enak sekalian ya. Ya, wabalikna Ramadan sampaikan kami kepada Ramadan. Kenapa Nabi masuk berharap ya di situ ada Lailatul Qadar. Ya, di situ adalah khusus bulan umat Nabi. Ya, yang tidak diberikan kepada umat lain. Ya, mudah-mudahan itu saja sekedar menyampaikan. Ya, mudah-mudahan menanyakan umur dan diberikan kekuatan Islam, Ramadan kebahagiaan. Bisa mengisi waktu Rajab kami dengan beribadah dan Allah berikan kekuatan sampai baik buat suci Ramadan. Bil qaul wa tamami wa disur ma'al hadrat rasul al-fatihah.